wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan melakukan praktikum pemeriksaan bakteriologi sampel makanan minuman menggunakan metode Most Probable Number atau yang sering disebut MPN atau uji perkiraan terdekat JPT. Metode MPN adalah pemeriksaan untuk memperkirakan jumlah bakteri coliform pada sampel makanan dan minuman. Metode ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama, tahap pendahuluan, yang kedua, tahap konfirmasi, dan yang ketiga, tahap identifikasi. Jadi, kita akan melakukan tahap pendahuluan terlebih dahulu. Dan jika pada tahap pendahuluan mendapatkan hasil yang positif, maka kita akan melanjutkan ke tahap konfirmasi. Selanjutnya, jika ada hasil positif dari tahap konfirmasi, maka kita akan melakukan tahap yang terakhir, yaitu tahap identifikasi. Baik uji pendahuluan maupun konfirmasi, kita dapat menggunakan ragam tabung 555 atau 333. Dari berbagai macam ragam MPN, kami akan menggunakan metode MPN dengan ragam 333. Pada uji pendahuluan, digunakan media LB atau lactose broth yang terdiri dari 3 tabung reaksi yang berisi DSLB dan 6 tabung reaksi yang berisi SSLB. Perbedaan DSLB dan SSLB hanyalah terletak pada kandungan LB. DSLB mengandung laktosa 2 kali lipat lebih banyak laktosa dibandingkan SSLB. Tujuan digunakannya media lactose broth pada uji pendahuluan adalah sebagai identifikasi awal bakteri coliform, karena secara umum bakteri coliform mampu memfermentasi laktosa. 3 tabung berisi DSLB ditambahkan sampel sebanyak 100 mikro secara aseptis. 3 tabung berisi SSLB selanjutnya ditambahkan sampel sebanyak 10 mikro secara aseptis. 3 tabung terakhir ditambahkan sampel sebanyak 1 mikro secara aseptis. Pelabelan dapat dilakukan sebagai penanda volume sampel yang harus ditambahkan ke masing-masing tabung. Media yang sudah berisi sampel diinkubasi selama 24 jam. Hasil positif pada media LB atau lactose broth di tahap uji pendahuluan ini ditandai dengan gas pada tabung Durham. Di tahap konfirmasi ini, media yang digunakan adalah BGLB, Brilliant Green Bile Lactose Broth. BGLB sesuai dengan namanya mengandung bile yang artinya empedu dan pewarna brilliant green. Empedu dan brilliant green ini menghambat pertumbuhan bakteri gram positif di dalam media, sehingga bakteri yang tumbuh pada media ini hanyalah bakteri coliform yang merupakan bakteri gram negatif. Sampel yang menunjukkan hasil positif pada media LB ditanam ke dalam BGLB secara aseptis menggunakan ose. Media yang sudah berisi sampel diinkubasi selama 24 jam. Hasil positif pada uji konfirmasi ditandai dengan gas pada tabung Durham. Catat jumlah tabung BGLB yang positif pada uji konfirmasi dan jumlah koloni bakteri yang terdapat dalam sampel dapat ditentukan dengan melihat tabel MPN. Hasil positif pada tahap konfirmasi dilanjutkan dengan penanaman media EMB atau eosin methylene blue. Media EMB merupakan media selektif diferensial yang akan menghambat pertumbuhan gram positif dan hanya akan menumbuhkan bakteri gram negatif. Untuk memudahkan prosedur strik pada EMB, terlebih dahulu media EMB dibagi menjadi 3 kuadran. Pada kuadran terakhir, diharapkan dapat menumbuhkan koloni bakteri yang terpisah. Setelah menggambar, garis bantu di cawan Petri yang berisi EMB, panaskan ose hingga membara, kemudian buka tutup kapas berlemak BGLB berisi sampel positif bakteri coliform pada tahap konfirmasi. Strikkan sampel pada kuadran pertama di EMB. Setelah selesai, putar media EMB ke kuadran kedua tanpa melidah apikan terlebih dahulu. Setelah selesai di kuadran kedua, strik ke kuadran ketiga. Media yang sudah berisi sampel diinkubasi selama 24 jam.
Dan berikut adalah hasil dari penanaman EMB. Setelah penanaman bakteri pada media EMB, tahap NPN ini sudah selesai. Akan tetapi, koloni yang tumbuh pada EMB dapat diidentifikasikan lebih lanjut menggunakan media biokimia seperti TSIA, indol, SC, atau MRVP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.